Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Pada video kali ini saya memasak pecak terong santan. Rasanya sangat lezat. Ada manisnya, ada gurihnya, ada pedasnya, pokoknya enak banget. Cocok sekali buat menu harian. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 buah terong ungu. Teman-teman juga bisa menggunakan terong yang hijau ya, sesuaikan selera saja. Kemudian kita bakar atau kita panggang. Ini saya menggunakan teflon saja. Kalau mau dikukus atau direbus juga boleh, sesuaikan selera saja. Jangan lupa kita balik. Oke, terongnya sudah matang, boleh kita angkat dan tiriskan. Untuk bahan bumbunya ada bawang merah, bawang putih, 5 buah cabai rawit merah, kemudian cabai merah keriting, dan juga kencur. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian semua bahan bumbunya ini saya potongi kecil-kecil seperti ini untuk memudahkan saat nanti saya menghaluskan bumbunya ya. Setelah selesai kita pindahkan di cobek. Lalu kita ulek. Tingkat kehalusan bumbunya seperti ini saja ya, tidak terlalu halus banget. Kemudian tambahkan setengah sendok teh terasi matang, ulek kembali. Nah, seperti ini saja kita ulek bumbunya. Bahan selanjutnya ada udang yang sudah saya kupas dan cuci bersih. Untuk udangnya ini opsional ya teman-teman, sesuaikan selera saja. Bisa diganti dengan kemangi juga boleh. Kemudian ada santan segar, santan kental. Semua bahannya sudah siap. Sekarang kita ke tahap memasaknya. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan udang, kemudian tumis sebentar. Selanjutnya masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi, tumis sampai aromanya harum dan bumbunya matang. Setelah bumbunya sudah matang, masukkan santan. Lalu aduk-aduk agar semua tercampur merata. Beri garam, kemudian kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya sesuaikan selera teman-teman saja, dan gula pasir. Aduk-aduk kembali agar semuanya tercampur merata. Aduk terus sampai kuahnya mendidih ya teman-teman, agar santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini kurang asin, saya tambahkan sedikit lagi garam, kemudian aduk-aduk kembali. Oke, kuahnya sudah meletup-letup, ini tandanya sudah matang. Rasanya juga sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya. Selanjutnya kita kupas terong yang telah kita panggang tadi. Kita kupas kulitnya yang bagian hitam atau yang gosong. Kalau terongnya kita kukus, tidak perlu dikupas ya teman-teman, karena ini tadi saya panggang jadinya kulitnya itu gosong. Jadi kita bersihkan. Setelah selesai mengupas kulitnya,
Lanjut kita penyet terongnya seperti ini. Selanjutnya mari kita tuang kuah santannya ke atas terong yang telah kita penyet tadi. Aromanya harum banget teman-teman. Yakin tidak ngiler dengan masakan pecak terong santan ini? Rasanya sangat lezat. Ada gurihnya, ada pedasnya, sedikit manis dari terongnya. Pokoknya lezat banget, rasanya sangat lengkap. Dimakan sama nasi putih anget-anget, sudah tidak usah pakai lauk lainnya lagi, sudah enak. Nah, itulah tadi resep pecak terong santan ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Pada video kali ini saya memasak olahan ayam, yaitu ayam goreng tepung saus tiram. Olahan ayam ini super simpel teman-teman. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang saya gunakan ini ada 400 gram ayam filet. Ini bagian dada ya. Teman-teman juga bisa menggunakannya yang bagian paha, tidak harus bagian dada, sesuaikan selera saja. Kemudian akan saya potong kotak-kotak dadu. Teman-teman juga bisa memotongnya memanjang, sesuaikan selera saja. Setelah selesai, saya pindahkan dulu ke mangkok. Selanjutnya kita membuat bumbu untuk marinasi ayamnya terlebih dahulu ya. Ada 2 siung bawang putih, kita haluskan. Bawang putihnya kalau mau diparut juga boleh ya teman-teman, tidak harus diulek. Setelah selesai, langsung saja kita taburkan di atas ayam yang telah kita potong-potong tadi. Kemudian beri sedikit kaldu bubuk, garam, dan juga lada bubuk. Kemudian kita aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, kita sisihkan terlebih dahulu dan diamkan kurang lebih selama 10 menit. Sambil menunggu ayam dimarinasi, kita membuat tepung untuk menggorengnya. Ada 7 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, kemudian tambahkan sedikit garam, kaldu bubuk, dan sedikit soda kue. Tambahkan air secukupnya, kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Tingkat kekentalannya kira-kira seperti ini ya teman-teman, jangan terlalu encer, seperti ini saja. Selanjutnya adonan tepungnya kita campur jadi satu sama ayam yang telah kita marinasi tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Sisihkan dulu. Selanjutnya kita membuat bahan bumbu untuk menumisnya. Ada bawang putih, iris tipis-tipis, kemudian dicincang kasar. 10 buah bawang merah, iris tipis-tipis juga. 13 buah cabai hijau keriting, potong serong-serong atau teman-teman bisa potong kecil-kecil, sesuaikan selera saja. 10 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil. Kalau suka pedas boleh ditambah, kalau tidak suka pedas untuk cabai rawit merahnya boleh di skip ya.
5 buah cabai merah keriting, potong kecil-kecil. 1 batang daun bawang, potong kecil-kecil. Setelah semua bahannya siap, selanjutnya kita siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja kita masukkan ayam yang telah kita campur sama tepung tadi. Gunakan api sedang saja. Jangan lupa dibalik. Goreng ayamnya sampai kering, warna kulitnya kecoklatan. Kira-kira seperti ini. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi lagi sampai adonannya habis. Selanjutnya masih di wajan yang sama, kita kurangi minyaknya, tumis bawang merah dan bawang putih sampai aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu dan aromanya harum, kita langsung saja masukkan irisan cabai. Ada cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Tambahkan gula pasir, kaldu bubuk, 3 sendok makan saus tiram. Jangan tambahkan garam dulu ya teman-teman, karena kita pakai saus tiram itu sudah asin. Tambahkan sedikit air, kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini baru kita tambahkan garam ya, karena kurang asin. Aduk-aduk kembali. Setelah rasanya sudah pas, kita masukkan ayam goreng tepung yang telah kita goreng tadi. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Ada yang lupa, untuk daun bawangnya ini seharusnya kita tumis bersama bumbunya tadi ya teman-teman. Karena lupa, kita masukkan belakangan, tidak apa-apa, rasanya tetap enak. Ayam goreng tepung saus tiram sudah matang, rasanya sudah pas. Oke, langsung saja matikan kompornya. Kita pindah di piring saji. Aromanya harum banget, rasanya enak. Teman-teman punya ayam filet, masih bingung mau dimasak apa? Masak seperti ini saja, dijamin pasti ketagihan. Nah, oke, inilah ayam goreng tepung saus tiram, siap untuk dinikmati. Dimakan sama nasi putih anget-anget, sudah enak banget teman-teman, tidak perlu lauk lainnya lagi. Cocok sekali untuk menu di akhir bulan ya. Oke, itulah tadi resep ayam goreng tepung saus tiram ala Ruka Masak. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah, dijamin pasti ketagihan. Selamat mencoba. Pada video kali ini saya membuat olahan telur super lezat, membuatnya sangat mudah. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Oke, bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 buah wortel, potong kecil-kecil. Semua bahannya ini sebelumnya sudah saya cuci terlebih dahulu ya teman-teman. Wortelnya kalau mau diparut juga boleh, sesuaikan selera teman-teman saja. Bahan selanjutnya ada 3 buah sosis. Ini sosisnya sosis siap makan, potong kecil-kecil juga. Bahan selanjutnya ada 2 buah batang daun bawang ukuran besar, potong kecil-kecil.
Selanjutnya, bahan bumbu ada bawang putih dicincang. Untuk resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada bawang merah, ini juga dicincang. Selanjutnya ada cabai merah keriting, atau teman-teman bisa menggunakan cabai merah besar. Buang bagian isinya, kemudian dipotong kecil-kecil atau dicincang. Langkah selanjutnya, siapkan wadah, pecahkan 6 butir telur ayam. Beri lada bubuk, garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian diaduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, langsung saja masukkan semua bahan yang sudah kita potong tadi. Ada wortel, ada sosis, kemudian bawang merah, bawang putih, cabai, dan daun bawang. Beri 1 sendok makan tepung maizena. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Oke, saya rasa sudah tercampur merata. Langsung saja masukkan ke dalam cetakan, atau teman-teman bisa menggunakan loyang atau cetakan lainnya ya, seadanya yang teman-teman punya saja. Karena saya punyanya cetakan seperti ini, jadi saya gunakan cetakan ini. Nah, ini hasilnya setelah saya masukkan ke dalam cetakan. Oke, tidak perlu menunggu lama. Mari kita kukus. Di sini sudah saya siapkan panci pengukus. Langsung saja masukkan cetakannya tadi semuanya. Kukus selama kurang lebih 10 menit. Nah, inilah hasilnya setelah kita kukus. Warnanya sangat cantik ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita angkat. Kukus lagi sisa adonannya sampai semuanya selesai. Inilah hasilnya olahan telur yang sudah kita kukus tadi ya, teman-teman. 6 butir telur hasilnya ternyata banyak ya, teman-teman. Jadi 20 biji. Langkah selanjutnya, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja masukkan olahan telur yang sudah dikukus tadi. Jangan lupa dibalik. Menggorengnya cukup sebentar saja. Oke, olahan telurnya sudah matang. Boleh langsung saja kita angkat dan tiriskan. Olahan telur sudah siap untuk disajikan. Langsung saja kita pindahkan di piring saji. Olahan telur ini buat lauk atau cemilan ini juga oke. Untuk bekal anak sekolah ataupun isian nasi kotak juga oke banget, teman-teman. Olahan telur sudah siap untuk dinikmati. Oke, saya mau mencicipi hasil olahan telurnya. Teksturnya ini benar-benar empuk banget. Bismillahirrohmanirrohim. Rasanya enak banget, teman-teman. Tidak pedas. Anak-anak pasti banyak yang menyukainya ya. Nah, itulah tadi resep olahan telur. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Pada video kali ini saya memasak sayur lodeh labu air, seger, gurih,
pedas, pokoknya enak banget. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan utamanya ada labu air atau labu sawah. Ini saya gunakan setengah saja. Kemudian kita kupas kulitnya. Setelah selesai kita cuci terlebih dahulu ya. Dan ini sudah saya cuci. Langsung saja potong bulat seperti ini. Potong lagi memanjang. Setelah selesai saya pindahkan ke wadah dulu. Bahan selanjutnya ada 1 papan tempe ukuran kecil. Saya potong memanjang seperti ini, atau teman-teman bisa memotong sesuai selera teman-teman saja. Selanjutnya 1 ekor ikan asap, potong kecil-kecil. Untuk ikan asapnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak, sesuaikan selera saja. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kencur, kemiri, ketumbar, jinten, dan lada bubuk. Selanjutnya ada cabai merah keriting, cabai rawit, dan juga kunyit. Ini semuanya sudah saya kukus terlebih dahulu. Untuk resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Beri sedikit garam agar gampang untuk menguleknya. Selanjutnya kita haluskan menggunakan cobek saja ya. Teman-teman juga boleh menghaluskan menggunakan blender. Tekstur bumbunya seperti ini ya, halus banget. Setelah selesai mengulek, kita kumpulkan bumbunya di tengah. Bahan selanjutnya ada santan kental dan santan encer. Kemudian untuk bumbu pelengkapnya ada daun salam dan batang serai. Langkah selanjutnya di sini sudah saya siapkan penggorengan dan minyaknya sudah panas. Langsung saja kita masukkan tempe yang sudah dipotong-potong tadi. Goreng tempe sampai kering, warnanya sampai kecoklat kekuningan seperti ini. Tempenya sudah kering. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya tumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Masukkan bumbu pelengkapnya, kita tumis kembali sampai aromanya harum. Untuk ikan asapnya ini sebelumnya harusnya kita goreng terlebih dahulu ya teman-teman, karena tadi lupa, jadi menyusul nggak apa-apa. Bumbunya sudah matang dan warnanya juga sudah berubah. Masukkan irisan labu air atau labu sawah, aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Baru kemudian masukkan santan encernya dan juga tempe. Beri 2 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya yang biasanya teman-teman gunakan, dan setengah sendok teh garam. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak labunya sampai empuk dan kuahnya menyusut. Nah, ini kuahnya sudah menyusut, labunya sudah empuk. Baru kemudian masukkan santan kentalnya. Masukkan bawang merah goreng. Aduk kembali sampai kuahnya mendidih dan sayurnya matang. Aduk-aduk terus sayurnya sampai kuahnya mendidih ya teman-teman, agar santannya tidak pecah. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Saya tambahkan lagi sedikit garam karena kurang asin. Aduk-aduk kembali. Nah, inilah sayur lodeh labu air atau labu sawah sudah matang, siap untuk disajikan.
Langsung saja kita pindahkan di mangkok saji. Aromanya harum banget teman-teman. Sayur labu ini dimakan sama lontong sangat cocok ya. Dimakan sama nasi jagung juga oke. Nasi putih anget-anget juga oke. Lauk kerupuk atau ikan asin sudah cukup, enak banget pokoknya. Sebelum disajikan di meja makan, taburi lagi bawang merah goreng ya, agar lebih mantap rasanya. Oke, sayur labu air siap untuk dinikmati. Nah, itulah tadi resep sayur lodeh labu air atau labu sawah ala Ruka Masak. Selamat mencoba. Ini saya membuat menu berkuah, yaitu sop oyong bakso. Rasanya sangat lezat, gurih, segar, pokoknya enak banget. Langsung saja yuk simak resep videonya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya ada 3 buah oyong. Kita kupas kulitnya. Kemudian kita cuci bersih. Setelah dicuci, kita potong-potong bulat seperti ini. Saya pindahkan ke mangkok terlebih dahulu. Bahan selanjutnya 1 buah wortel, potong bulat juga seperti ini atau sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya ada 10 biji bakso sapi. Saya potong seperti ini saja, potongnya tidak patah, atau teman-teman bisa potong bulat-bulat, tipis-tipis, sesuaikan selera saja ya. Selanjutnya 2 batang daun seledri, potong kecil-kecil. 2 batang daun bawang, potong kecil-kecil juga. Bahannya ada 50 gram soun yang sudah saya rendam. Maaf tadi lupa tidak kerekot. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 3 siung bawang putih, 4 buah bawang merah, kemudian lada bubuk atau teman-teman bisa menggunakan lada yang butiran. Selanjutnya kita haluskan menggunakan cobek saja atau menggunakan blender juga boleh. Langkah selanjutnya, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tumis sampai aromanya harum, warnanya kecoklatan. Kira-kira seperti ini. Beri air secukupnya. Kurang lebih ini airnya 1200 ml. Masukkan kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya dan juga garam. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah kuahnya mendidih, masukkan wortel dan bakso. Baksonya sudah matang, wortelnya sudah empuk. Kemudian masukkan oyongnya. Kalau oyong ini masaknya sebentar saja ya teman-teman. Kemudian sounnya kita masukkan juga. Terakhir masukkan daun seledri, daun bawang, dan bawang merah goreng. Aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, ini kurang asin, jadi saya tambahkan sedikit lagi garamnya. Aduk-aduk kembali, masak sampai matang. Sop oyong bakso sudah matang, rasanya sudah pas, siap untuk disajikan. Aromanya harum banget teman-teman, warnanya sangat cantik, sangat menggugah selera ya. Oke, langsung saja kita pindahkan di mangkok saji. Sop oyong bakso sudah siap untuk dinikmati.
memasak ayam bakar kecap. Sangat lezat, bumbunya meresap. Ayam bakar kecap ini adalah hidangan yang cocok untuk makan malam atau pesta keluarga. Buat isian nasi buk juga oke. Yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang kita gunakan ada ayam, ini beratnya kurang lebih sekitar 400 gram dan sudah dicuci bersih. Ayam yang kita gunakan bagian paha atau teman-teman bisa menggunakan bagian yang lainnya, tidak harus paha. Dan untuk tulangnya ini kita patahkan agar nanti tidak terlalu mengembang. Untuk bahan bumbunya ada bawang putih, kunyit, jahe, kemiri, ketumbar, jinten, dan juga merica. Kemudian kita haluskan. Teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender, tidak harus menggunakan cobek. Nah, kira-kira tingkat kehalusan bumbunya seperti ini ya, halus banget. Sisihkan dulu. Bumbu pelengkapnya ada 1 batang serai, daun salam, kemudian laos, gula merah. Batang serainya kita geprek seperti ini, kemudian potong menjadi 3 bagian atau ditali juga bisa. Lengkuasnya digeprek juga. Setelah selesai, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi semuanya, kemudian tumis sampai aromanya harum. Jangan lupa tumis juga bumbu pelengkapnya, ada batang serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas. Oke, kira-kira seperti ini, aromanya sudah harum. Kemudian masukkan ayam, aduk-aduk dan ratakan. Setelah merata, beri air secukupnya. Ini cobeknya saya koretin seperti ini, eman-eman masih ada bumbunya. Karena ayam yang kita gunakan ini ayam filet, airnya secukupnya saja, jangan banyak-banyak. Kurang lebih 500 ml air. Kemudian beri garam, kaldu jamur, gula merah, kecap manis. Untuk takaran resepnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Lalu aduk-aduk sampai merata. Selanjutnya kita tutup. Masak ayamnya sampai matang dan empuk, bumbunya meresap. Sesekali ayamnya kita balik. Balik ayamnya ini sampai kurang lebih ada 4 kali ya teman-teman, agar bumbunya itu bisa merata dan meresap ke dalam ayamnya. Sementara sambil menunggu ayam kita rebus, kita siapkan dulu bumbu olesannya. Bumbu olesannya ada cabai rawit yang sudah kita haluskan. Kalau tidak suka pedas, bisa di skip. Setelah cabenya sudah halus, pindah ke mangkok. Beri 5 sendok teh kecap manis. Takaran bumbunya ini khusus buat 400 gram ayam. Kalau teman-teman masak porsi banyak, tinggal ditambahkan saja. Beri juga 2 sendok teh saus sambal, mentega, dan juga minyak. Kemudian aduk-aduk semua bahan sampai tercampur merata. Nah, ini bumbu olesan ayam bakarnya sudah jadi. Oke, selanjutnya kita pindah ke ayam yang telah kita rebus tadi. Kita tusuk-tusuk ayamnya menggunakan garpu agar bumbunya meresap.
Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Dan ini ayamnya sudah matang, airnya juga sudah menyusut seperti ini. Selanjutnya siapkan teflon atau panggangan jenis lainnya, sesuaikan selera teman-teman. Setelah teflonnya panas, langsung saja masukkan ayam. Kita bakar ayamnya ini seperti ini dulu, jangan diberi bumbu oles. Jangan lupa dibalik. Nah, baru kita olesi bumbu olesannya semua sampai merata. Bagian baliknya juga kita olesi bumbu. Untuk tahap pengolesan bumbu ayam bakarnya ini bisa kita ulangi sampai 4 atau 5 kali pengolesan agar menghasilkan ayam bakar yang sempurna, bumbunya meresap. Di tahap pengolesan bumbu ayam bakar ini kita harus benar-benar sabar dan telaten. Untuk memanggang ayamnya ini kita gunakan api kecil saja agar tidak mudah gosong. Oke, ini tahap pengolesan bumbu ayam bakar yang terakhir. Ini sudah kita ulangi sampai 5 kali. Nah, ini hasilnya ayam bakar kecap. Sudah matang, siap untuk disajikan. Warnanya sangat cantik, menggugah selera. Langsung saja pindah di piring saji. Sajikan ayam bakar kecap ini dengan nasi panas atau lontong. Makannya menggunakan sambal terasi atau sambal matah. Ini enak banget teman-teman. Buat isian nasi kotak juga bisa banget ya. Oke teman-teman, ayam bakar kecap siap untuk dinikmati. Ini langsung saja saya cicipi. Ayamnya empuk banget. Rasanya enak banget, gurih, sedap. Ada pedasnya sedikit, manis, pokoknya enak banget. Nah teman-teman, itu tadi resep ayam bakar kecap, super simple, sangat lezat. Selamat mencoba. Pada video kali ini saya memasak sayur bening bayam bumbu deso, super simple, rasanya sangat lezat, seger, gurih. Pokoknya enak banget. Oke, yuk langsung saja simak resep videonya sampai selesai. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 1 ikat bayam, kemudian potong-potong, batangnya juga saya ikutkan memasak ya, karena bayamnya ini masih muda banget. Kemudian setelah selesai pindahkan di wadah dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya 1 buah oyong atau gambas, kupas bagian kulitnya. Kemudian potong-potong bulat seperti ini atau sesuaikan selera teman-teman. Selanjutnya setengah buah wortel, kupas kulitnya dan potong bulat-bulat seperti ini juga. Untuk wortelnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Nah ini bayamnya telah saya cuci bersih. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada bawang merah, bawang putih. Potong-potong dulu agar memudahkan saat nanti menghaluskan bumbunya ya. Oke, sekarang kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus.
Setelah bumbunya halus, tambahkan jagung muda. Ini saya menggunakan jagung manis, kemudian iris, lalu ulek kembali. Tambahkan 2 buah temu kunci, digeprek-geprek seperti ini saja. Oke, selanjutnya kita memasak. Di sini sudah saya siapkan panci dan airnya juga sudah mendidih. Langsung saja masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi. Beri setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Secukupnya. Bawang merah goreng, kemudian masukkan wortel, setelah wortelnya setengah matang, masukkan oyong atau gambas, aduk-aduk sebentar. Selanjutnya masukkan bayam. Gunakan api besar ya teman-teman, agar warna bayamnya tetap hijau. Aduk-aduk kembali. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, sayur bening bayam sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung saja matikan kompornya. Kita pindahkan di mangkok saji. Sayur bening bayam bumbu deso siap untuk dinikmati. Asli teman-teman, rasanya itu enak banget, seger, gurih, dimakan sama nasi putih anget-anget. Tambahkan sambal dan tempe sudah enak. Ditaburi bawang merah goreng lagi juga boleh ya teman-teman, rasanya itu lebih mantap. Nah, itulah tadi resep sayur bening bayam bumbu deso ala Ruka Masak. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.